Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Yud Asrika, mahasiswi jurusan D3 Perpustakaan Universitas Tanjung Pura. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mengajak Anda untuk sedikit mengenal lebih dalam mengenai ilmu perpustakaan. Kak, ngapain sih? Lagi baca novel ya? Novel apa? Seru banget. Kepo dong. Oh, ini novel terjemah Jepang. Kamu mau baca juga? Nanti ya. Kakak kan masih baca. Sedikit lagi kok. Kamu sabar aja, oke? Ih, apaan sih kak? Sombong banget. Enggak, aku nggak pingin minjem novel kakak. Aku lagi pingin baca novel Indonesia. Tapi aku nggak punya. Kakak ada nggak? Pinjem dong. Jadi, kamu ganggu kakak cuma mau bilang kalau kamu nggak punya novel Indo. Kamu nih maunya apa sih? Kan sekarang ada Ipusnas. Kamu gak usah bingung nyari novel. Antu kak Ipusnas? Gak pernah dengar tuh. Kamu deh gak tau Ipusnas? Gal dikit dong, gadget ada. Ipusnas itu layanan perpustakaan online dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Nah, di sana ada berbagai macam novel dan juga buku-buku yang bisa kamu pakai untuk ngerjain tugas. Ribet deh kak, nanti kalau bukunya hilang gimana? Kan susah nyari lagi yang sama. Harus registrasi dulu. Cara registrasinya gampang kok. Pertama, kamu masuk ke Google, cari pendaftaran Ipusnas. Nanti muncul formulir pendaftarannya. Tapi ya nggak dalam bentuk kertas ya, nggak mungkin kan dia keluar dari HP. Nah, formulir pendaftarannya ini meminta kamu untuk mengisi data diri. Nah, kalau udah selesai nih kamu daftar nih, kamu download aplikasinya biar enak makainya. Nih, udah kepasang aplikasinya. Tinggal login pakai email sama password yang kamu pakai pas registrasi tadi. Gampang kan? Apalagi sekarang nih, Dek, lagi masa pandemi. Dimana kita nggak boleh kemana-mana, kita harus jaga diri. Sekolah aja online, perpustakaannya pasti tutup. Nih, di sini banyak banget yang namanya bahan pustaka yang bisa kamu pakai. Jadi keuntungannya sangat banyak. Jangan lupa daftar. Gak rugi kok. Daftar aja ya, oke? Oke, pada kesempatan kali ini ada beberapa materi yang ingin saya bahas, antara lain yang pertama adalah definisi perpustakaan, kemudian yang kedua istilah yang dipergunakan di perpustakaan, yang ketiga koleksi perpustakaan, dan yang terakhir adalah sejarah singkat perpustakaan. Kita masuk ke materi yang pertama, yaitu definisi. Perpustakaan adalah institusi pengelola karya tulis, karya cetak, karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka. Kita masuk ke materi yang kedua. Istilah yang dipergunakan di perpustakaan. Yang pertama ada pustakawan. Pustakawan merupakan sebutan untuk orang-orang yang mempunyai kompetensi dari pendidikan atau pelatihan kepustakawanan. Yang kedua ada pemustaka. Pemustaka yaitu perseorangan, kelompok orang, masyarakat, atau lembaga yang memanfaatkan fasilitas layanan perpustakaan. Dan yang terakhir ada bahan pustaka. Bahan pustaka yaitu semua informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak, dan atau karya rekam dalam berbagai media yang memiliki nilai pendidikan, dihimpun, diolah, dan dilayankan kepada pemustaka. Selanjutnya kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu koleksi perpustakaan. Ada apa saja? Yang pertama, ada monograf. Nah, monograf ini yang lebih kita kenal dengan buku dan naskah. Kemudian ada terbitan berseri. Terbitan berseri merupakan terbitan yang dikeluarkan pada jangka waktu tertentu. Misalnya harian, mingguan, bulanan, setengah tahunan, dan 1 tahunan. Contohnya apa? Ada koran, majalah, dan juga buku tahunan.
Oke, koleksi yang ketiga adalah koleksi referensi. Koleksi referensi merupakan koleksi yang digunakan untuk memperjelas suatu informasi. Contohnya, ensiklopedia, kamus, atlas, dan juga peta. Koleksi selanjutnya adalah koleksi audiovisual. Nah, yang perlu kita garis bawahi, tidak semua perpustakaan dapat menyediakan koleksi audiovisual. Ya, karena jika perpustakaan dapat menyediakan koleksi ini, otomatis perpustakaan tersebut juga harus dapat memberikan fasilitas penunjang untuk mengakses koleksi ini, karena koleksi ini tidak dapat digunakan secara cuma-cuma atau secara langsung. Selanjutnya ada koleksi grey literatur. Nah, koleksi grey literatur ini lebih sering ditemukan di perpustakaan universitas. Contoh koleksi grey literatur adalah makalah, kemudian tesis, skripsi, dan juga proceeding. Nah, kita akan mengintip sedikit proses pengadaan bahan pustaka. Yang pertama ada hadiah atau pemberian. Kemudian yang kedua ada tukar-menukar. Nah, tukar-menukar yang dimaksud di sini adalah seperti ini. Misalnya, perpustakaan A memiliki satu judul buku dengan jumlah eksemplar yang banyak. Begitu pula dengan perpustakaan B. Maka, kedua perpustakaan tersebut dapat melakukan kegiatan tukar-menukar bahan pustaka. Tujuannya untuk memperkaya koleksi yang ada di perpustakaan tersebut. Selanjutnya ada titipan. Nah, dalam menerima bahan pustaka titipan ada hal yang perlu diperhatikan, yaitu apakah perpustakaan ini memang membutuhkan koleksi tersebut untuk pemustakaannya, dan apakah koleksi ini berada dalam keadaan baik. Ya, maksudnya jangan sampai perpustakaan itu mengeluarkan biaya lebih untuk merawat atau memperbaiki koleksi ini. Selanjutnya ada pembelian. Nah, dari keempat poin ini, proses pengadaannya perlu mempertimbangkan relevansi dan juga efisiensi. Apakah digunakan atau tidak? Apakah memang benar-benar dibutuhkan atau tidak? Dan yang kelima adalah terbitan sendiri. Nah, tidak semua perpustakaan dapat melakukan terbitan sendiri, hanya perpustakaan tertentu atau perpustakaan besar yang dapat melakukan terbitan sendiri. Contohnya, Perpustakaan Nasional Indonesia. Nah, yang perlu digarisbawahi dari ini, jika perpustakaan ingin atau sudah mengeluarkan terbitan sendiri, otomatis mereka juga telah mempertimbangkan bahwa bahan pustaka itu memang dibutuhkan, bahwa koleksi itu memang dibutuhkan, seperti itu. Oke, selanjutnya kita masuk ke materi terakhir atau materi keempat, yaitu sejarah perpustakaan. Pada zaman dahulu, manusia tinggal secara nomaden atau berpindah-pindah. Pada tahun 3500 sebelum Masehi, bangsa Sumeria menulis sandi pada lempengan batu dengan cara memahat. Pada tahun 2500 sebelum Masehi, di Mesir ditemukan bahan tulisan dari tumbuhan, tepatnya papirus. Dan pada tahun 200-an sebelum Masehi, di Cina ditemukan bahan dasar dari bambu. Nah, ini merupakan sejarah pembuatan kertas. Oke, selanjutnya dapat kita lihat bangsa Sumeria merupakan penemu tulisan pertama pada masa itu, yaitu berupa sandi. Kemudian diserap oleh bangsa Babilonia menjadi tulisan berupa gambar atau lebih dikenal dengan pictograph, dan berubah ke tulisan paku. Nah, selanjutnya saya akan membahas sejarah singkat dari perpustakaan. Perpustakaan pertama yang tercatat dalam sejarah adalah Perpustakaan Kerajaan di ibu kota Nineveh, yang dibangun atas perintah Raja Asurbanipal dari Assyria. Perpustakaan ini berisi puluhan lempeng tanah liat. Sedikit tambahan, ada satu perpustakaan yang ingin saya bahas pada kesempatan kali ini, yaitu Perpustakaan
pertama pada peradaban Islam. Bait Al-Hikmah merupakan perpustakaan utama sekaligus lembaga penelitian pertama di dunia Islam. Bait Al-Hikmah didirikan pada masa dinasti Bani Abbasiyah atas perintah Harun ar-Rasyid sekitar tahun 800-an. Namun mulai berkembang pada masa kekhalifahan anaknya yaitu Al-Ma'mun. For your information guys, jadi pada masa itu Al-Ma'mun memindahkan 3 ibu kota ke Baghdad. Salah satunya adalah Kufah yang merupakan pusat pemerintahan Bani Abbasiyah. Tak lupa, Al-Ma'mun meletakkan Bait Al-Hikmah di pusat kota tersebut. Dari Bait Al-Hikmah muncullah cendekiawan-cendekiawan hebat. Salah satunya adalah Al-Khwarizmi yang membuat terobosan paling besar dengan kitabnya yang lebih dikenal dengan Al-Jabar. Inilah salah satu faktor yang membuat masa keemasan Islam menjadi suatu fase sejarah yang paling penting dalam menopang sendi-sendi kebangkitan peradaban modern. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Semoga materi yang saya sampaikan kali ini dapat bermanfaat. Mohon maaf atas kekurangan saya dalam menyampaikan materi ini. Dan sampai jumpa lagi.